Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Analisis Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik dalam Mewujudkan Tata Kelola Organisasi yang Baik. Sebelumnya, perkenalkan saya Lina Aulia dan teman-teman saya, Khairunisa Ramadhani, Irmawati, Senia Dewi Pamela, Salwa Fitriah. Lanjut aja ke materinya yang akan dipresentasikan oleh Nisa. Di sini ada latar belakang. Latar belakangnya yaitu pelayanan publik adalah fungsi utama pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan layanan yang berkualitas, cepat, dan transparan. Transparan dan akuntabel. Standar pelayanan menjadi pedoman agar layanan konsisten dan mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, meski sering ada kendala seperti keterbatasan sumber daya dan pengawasan penerapan standar harus terus dilakukan agar pelayanan efektif dan terpercaya. Lalu ada rumusan masalahnya, yaitu yang pertama bagaimana pelaksanaan standar pelayanan masyarakat publik di suatu organisasi. Yang kedua, apa saja kendala dan kesenjangan GAP dalam penerapan standar tersebut. Yang ketiga, bagaimana penerapan standar pelayanan publik dapat mendukung good governance. Lalu ada tujuan penulisan. Yang pertama, menjelaskan pelaksanaan standar pelayanan publik dalam organisasi. Yang kedua, menganalisis kesenjangan antara standar dan realisasi pelayanan. Yang ketiga, memberikan rekomendasi untuk mewujudkan tata kelola masyarakat yang baik. Selanjutnya ada definisi dan peran analisis pelaksanaan standar pelayanan publik. Analisis pelaksanaan standar pelayanan publik adalah proses evaluasi sistematis untuk menilai sejauh mana standar pelayanan yang ditetapkan oleh lembaga pemerintahan tetap dilaksanakan secara efektif, efisien, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Tujuannya untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan kendala dalam pelayanan, serta memastikan akuntabilitas dan transparansi. Standar pelayanan publik sendiri adalah pedoman dan janji penyelenggara layanan kepada masyarakat sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Peran analisis pelaksanaan standar pelayanan publik. 1. Alat evaluasi kinerja untuk memastikan pelayanan sesuai standar. 2. Dasar pengambilan keputusan berdasarkan data objektif. 3. Sarana transparansi dan akuntabilitas kepada publik. 4. Indikator keberhasilan good governance dalam pelayanan. 5. Pendorong inovasi untuk meningkatkan kepuasan masyarakat. Tahapan analisis pelaksanaan standar pelayanan publik. 1. Perencanaan, persiapan. 2. Pelaksanaan, pengumpulan data. 3. Analisis dan penyimpulan. 4. Pelaporan dan tindak lanjut. Dari hasil analisis pada tabel pertama, terdapat beberapa gap antara standar pelayanan dan realisasi. Pertama, ada waktu pelayanan masih melewati standar sebanyak 15 menit karena proses verifikasi masih dilakukan secara manual. Yang kedua, ada kepuasan masyarakat turun 9% dari target yang disebabkan kurangnya fasilitas informasi dan ruang layanan yang mendukung. Yang ketiga, ada keterbukaan informasi baru mencapai 80% karena website pelayanan tidak diperbarui secara rutin. Yang keempat, ada kedisiplinan pegawai turun dari 3% standar akibat masih adanya keterlambatan kehadiran. Yang kelima, ada pengaduan tindak lanjuti. Dan kelima, ada penanganan pengaduan belum maksimal, di mana 10% laporan belum ditindaklanjuti karena keterbatasan SDM. Untuk mengatasi masalah tersebut, beberapa alternatif solusi telah kami siapkan untuk waktu pelayanan. Digitalisasi layanan seperti e-antrian dan verifikasi otomatis sangat diperlukan. Ditambah
penambahan loket pada jam sibuk dan evaluasi pembagian tugas pegawai. Untuk kepuasan masyarakat, solusi yang diusulkan adalah peningkatan fasilitas ruang tunggu, penyediaan papan informasi serta pembukaan saluran pengaduan online yang lebih mudah diakses. Untuk keterbukaan informasi perlu dibentuk tim pengelolaan informasi publik, memperbarui website secara berkala dan menyediakan dashboard informasi. Untuk kedisiplinan pegawai, absensi elektronik serta penerapan reward dan punishment dapat meningkatkan kedisiplinan, sedangkan untuk pengaduan masyarakat perlu ada penambahan SDM. Penerapan sistem pengaduan online terintegrasi serta penetapan batas waktu penyelesaian maksimal 3 hari. Dengan penerapan solusi-solusi tersebut diharapkan kinerja pelayanan dapat meningkatkan dan semua GAP dapat diminimalkan. Solusi, waktu pelayanan terlambat 15 menit, verifikasi manual, digitalisasi layanan e-antrian, evaluasi turun 9%, fasilitas informasi minim ruang tunggu, dan suruh keterbukaan informasi turun 20%, website tidak aktif, tim pengelola informasi update mingguan, dashboard publik kedisiplinan pegawai turun 3%, keterlambatan hadir, absensi elektronik, reward, punishment, pembinaan kedisiplinan pengaduan ditindaklanjutkan, turun 10% SDM terbatas, tambah staf, sistem pengaduan online atau SIPO, batas waktu 3 hari kerja. Kesimpulan, pelayanan standar pelayanan publik merupakan bentuk kontrol organisasi yang penting dalam mewujudkan tata kelola yang baik. Analisis JAP menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan signifikan antara standar dan realisasi. Solusi yang ditawarkan seperti digitalisasi, peningkatan fasilitas, dan sistem pengaduan online dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan. Selanjutnya ada saran. Makalah ini menunjukkan bahwa penerapan standar pelayanan publik bukan hanya soal regulasi, tetapi juga komitmen dan partisipasi. Diperlukan evaluasi berkelanjutan dan inovasi agar pelayanan publik benar-benar menjadi instrumen tata kelola organisasi yang baik. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.